Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Dan ini berkaitan tentunya dengan rahasia puasa yang akan kita raih, yang akan kita kaji insyaallah, yang akan kita persembahkan. Sebelumnya, mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena beliaulah hari ini kita bisa mengenal Allah, karena beliau juga kita bisa mengenal puasa, karena beliau juga kita bisa saling berkenalan, saling bersaudara satu sama lain meskipun kita berbeda tempat, berbeda faham, berbeda suku, ras, dan lain segala macamnya. Laulahu ya ma talafat qulubuna. Kalau bukan karena anugerah daripada hadirnya Rasulullah di alam semesta, tentu kita tidak akan bersaudara. Nah, ini yang akan diacak-acak sampai akhir zaman, sampai akhir masa, persaudaraan sesama orang beriman. Ya, baik. Untuk memahami puasa Ramadan sehingga kita kemudian bisa mempersembahkannya dengan baik, ada baiknya kita membacakan beberapa hadis yang akan saya sebutkan nanti ya. Hadis-hadis ini saya ambil dari Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Nanti kita bisa jadikan sebagai bahan untuk menjadi bekal masuk ke dalam Ramadan. Tapi sebelum itu, karena hari ini sudah ada yang berpuasa tentunya nih, hari esok ya, sudah ada yang berpuasa. Dan hari ini sudah ada nanti insya Allah sidang isbat. Lagi-lagi saya mengatakan kita umat Islam harus siap berbeda, berbeda faham, tapi jangan kemudian berpecah belah. Mengenai sore nanti, apa yang harus kita lakukan? Dimulai dari sana nanti kelihatan bagaimana kualitas awal kita menyambut Ramadan, yang mana penentuan harinya pun sudah ada dinamika. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan di Bukhari ada, di Muslim ada, ataupun semakna dengannya, Nabi mengatakan, La tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kamu berpuasa sampai kamu melihat bulan. Hilal itu berarti bulan bulan sabit kecil di awal bulan. La tasumu, kamu tidak diperkenankan puasa, jangan berpuasa sampai melihat bulan. Tentu karena melihat bulan merupakan pembuktian empirik mengenai lahirnya, munculnya bulan yang baru. Inilah uniknya ajaran Islam, sholat ditentukan dengan waktu matahari, sedangkan berpuasa ditentukan dengan waktu kita melihat bulan. Berdasarkan hadis ini muncullah kemudian berabad-abad ulama kita menentukan bulan hanya dengan melihat. Waktu itu belum ada tradisi, belum ada keilmuan menghitung. Karena memang umat Islam saat itu tidak concern dalam ilmu menghitung. Yang kemudian disebut hisab, yang akhir-akhir ini memunculkan suatu ilmu namanya ilmu falak. Dalam hal ini kemudian ada hadis lain yang kemudian membuat ulama kita menemukan cara lain menentukan bulan. Nabi SAW mengatakan, Inna ummatun ummiyah. Kami umat yang ummi. Kami umat yang ummi. La naktubu la nahsub. Kami tidak menulis, tidak berhisab. Asyahru hakaza, ya. Sum abhama al-ibham fi salisa. Nabi kemudian mengatakan bulan itu begini dengan jarinya, lalu di bagian yang ketiga, kali ketiganya beliau menyembunyikan jarinya. Apa artinya? Nabi SAW membuat semacam kesempatan bahwa ketika kita berpuasa, ada kesempatan lain, ada cara lain bahwa menentukan bulan itu bisa jadi dengan melihat, dengan menghitungnya, yaitu dengan menghitungnya. Karena beliau mengatakan dulu, kami bukanlah umat yang bisa menghitung, kami bukanlah umat yang bisa menulis, maka ini seakan-akan adalah kesempatan bagi umat Islam untuk menghitungnya. Nah, berdasarkan ini semua, muncullah dua kecenderungan umat Islam atau ulamanya. Ada yang melihat bulan, ada yang menghitungnya.
Teman-teman, hal yang seperti ini jangan lagi sampai menjadi sumber perpecahan. Belumlah Ramadan datang, kita sudah berpecah duluan. Kita boleh memilih salah satunya. Bagi yang yakin dengan hisab, silakan ikuti hasil hisab. Bagi yang tidak yakin yang mengikuti yang pertama, silakan mengikuti hasil melihat bulan. Ya. Syukur-syukur kalau harinya sama sehingga ikhtilaf perbedaannya bisa diatasi. Tapi melihat cuaca sepertinya kita nggak tahu beberapa hari ini sering terjadi kabut di sore hari, mungkin akan terjadi perbedaan lagi. Mungkin juga nanti ketika hari Aid akan terjadi lagi. Ala kulli hal, puasanya tetap 1 Ramadan meskipun ikhtilafal yaum, ya, harinya berbeda. Ini yang pertama. Jadi teman-teman, jangan mulai masuk Ramadan dengan merasa paling benar. Jangan mulai masuk Ramadan dengan merasa mengejek orang yang berbeda faham, karena itu sudah kegagalan awal daripada kita berpuasa. Apalagi kemudian saling ejek-mejek di sosial media terhadap orang yang berbeda faham, berbeda cara dengan kita dalam menentukan satu hal, termasuk masalah yang ini. Itu yang pertama, yang perlu kita perhatikan daripada cara menentukan Ramadan. Ya. Dan yang berikutnya, ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, as-siyamu junnah. Hadis ini merupakan penjelasan utama mengenai hakikat puasa. Puasa yang seperti ini yang harus kita persembahkan. Ini langsung dikalamkan baginda Rasul SAW. As-siyamu junnah. Puasa itu junnah. Puasa itu adalah tameng. Ya. Junnah itu tameng. Fala yarfus wala yajhal. Janganlah berkata keji, janganlah bersikap jahil. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Jika ada orang yang ngajak tengkar, yang ngajak mencaci maki, falyaqul inni sha'im. Katakan aku sedang sha'im. Marratain, bahkan 2 kali. Nah, titik di hadis ini, coba perhatikan di lafaz hadisnya bahwa ini bukan ajakan mau makan minum. Jika ada orang mau ngajak makan minum, katakan puasa. Tidak. Itu wajar. Kita disajikan makan oleh kawan kita, teman kita, lalu kita mengatakan, maaf, saya puasa. Tapi ini lain. Kita diajak tengkar oleh kawan kita, teman kita menjawab, maaf, inni shaim. Saya sedang shaim. Ya, ini bukan kata-kata ria, tapi ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan, targetnya bukan adalah menahan makan dan lapar itu, tapi goalnya adalah mampu merawat psikologi kita secara baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi tidak lagi main-main masalah puasa. Puasa itu harus masuk ke bab psikologi kita, harus masuk ke bab nafsiyah. Orang yang berpuasa itu bukanlah orang yang gampang terpancing. Teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, hari ini sosial media, Facebook kah, Instagram kah, YouTube kah, TikTok kah, apapun itu sangat rentan dengan apa yang kita sebut hari ini memancing emosi. Ya. Nabi mengatakan, jika kamu berpuasa, maka jangan yarfus, wala yajhal, jangan berkata keji atau berkata jahil, suatu yang sifat-sifat jahiliyah. Ya, jahal itu ketika ada seorang sahabat Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah dengan kata hitam, itu orang hitam, orang keling, maka Nabi menyidang sahabat ini dan mengatakan, fika inna fika, sesungguhnya di dalam dirimu syai'an minal jahiliyah, ada sesuatu kejahilian, ada satu kebodohan. Maka jahiliyah adalah mencaci maki, merendahkan orang lain. Dan hari ini sangat mudah sekali orang-orang merendahkan. Teman-teman, ini akhir bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban ditandai keberkahannya dalam diri kita dengan tidak menebarkan kebencian, tidak syirik, 2 itu. Adapun Ramadan, keberkahannya akan kita dapatkan hanya 1 saja, selain makan dan minum, yaitu boleh kita sebut manajemen emosi, ya, manajemen nafsiyah. Kalau bahasa Arabnya tadbir an-nafsiyah, mengatur sisi kejiwaan, sisi emosional. Inilah target utama Nabi SAW berpuasa. Disinilah kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menemukan
kekuatan luar biasa. Bayangkan lagi perang, apa lagi puasa, lagi lapar, tiba-tiba ada musuh datang, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Dan itu pas tanggal 17 Ramadan, siang hari, mereka yang jumlahnya cuma 313 mampu mengalahkan ribuan orang. Padahal mereka tidak mempunyai kekuatan secara fisik seperti orang-orang kafir Quraisy. Inilah hebatnya orang-orang yang mampu menahan, mengendalikan emosinya, yang kita sebut tadi tadbir nafsiyah, ya. Mampu mentadbir, mampu mengendalikan emosi. Jangan sampai energi kita keluar sebelum saatnya. Jika ini berhasil, maka semua gerakan apapun, dia akan mampu mengeluarkan energi yang tepat pada saatnya. Kenapa hari ini ada orang-orang mempunyai pergerakan keislaman, tapi kemudian malah membentak sesama muslim? Itu berarti emosional dia keluarkan tidak pada tempatnya. Energi dia keluarkan tidak pada saatnya. Padahal ada saat-saat yang tepat kita mengeluarkan energi itu. Dan itu akan membawa keberkahan, bukan membawa perpecahan. Nabi SAW mengajarkan ini. Jika ada wa ini mru'un qatalahu, jika ada orang yang mengajaknya bertengkar, au syatamahu, atau mengajaknya untuk caci maki, falyaqul, cukup dia katakan ini sa'im. Bayangkan, ini orang sudah caci maki kita, sudah merendahkan. Dulu tentu verbal, sekarang tidak hanya verbal, bisa lewat tulisan, bisa lewat tweet-tweetan, bisa lewat status-status di sosial media, bisa lewat foto lalu dikomentari, dan segala macamnya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi bukanlah orang yang kuliahan seperti kita, tapi rohaninya kuliah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau lebih mengerti daripada kita yang kuliah ini. Beliau lebih mengerti daripada kita yang banyak gelar-gelar di depannya ini. Mungkin ada dosen yang gampang tersinggungan, itu malulah kepada Rasulullah yang nggak pernah kuliah. Ya, ada mahasiswa yang gampang tersulut karena masih muda, alasannya masih muda. Kita harus malu kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya. Dan ini jelas bahwa puasanya Nabi bukan lagi puasa makan dan minum, tapi sudah masuk kepada puasa nafsiyah. Saya menyebut istilahnya as-saum an-nafsiyah, puasa nafsiyah. Targetnya adalah saum anil ghadab, berpuasa dari kemarahan. Coba bulan ini teman-teman bisa nggak marah sama sekali, ya, sama sekali tidak marah. Coba lakukan, baik di sosial media, apalagi kita di dunia nyata. Kita sudah dicaci maki, kita sudah dianggap sesat, kita dianggap apa gitu, terserah, atau dianggap jelek, dianggap jahil, apapun teman-teman nanti, atau dicolek, atau jangan pernah terpancing. Terpancing sekali, maka pribadi shaimnya, pribadi puasanya hilang. Lalu Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada dalam genggamannya, la khuluf, sungguh khuluf itu bau yang ditinggalkan, yang keluar dari hawa mulut orang berpuasa. Min famis saim la khulufuha bis saim atyabu indallah. Tentu lebih atyab, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk, daripada parfum terbaik di dunia yang bernama misik. Misik yang asli, teman-teman, Masya Allah, yang bibitnya oke, yang terbaik itu disebut misik. Dan banyak jenis misik, membuat kita tenang, harum. Dan di sisi Allah, karena Allah itu maha gaib, maha, cara memandangnya tidak dari fisik, meskipun secara fisik, secara biologis, apa yang keluar dari hawa mulut kita itu bau, tapi di sisi Allah dipandangnya harum. Kenapa? Allah tidak memandang baunya, tidak merasakan baunya, karena Allah nggak butuh itu. Allah memandang kalbu seseorang itu. Kalbu yang tidak emosional, kalbu yang tidak menebar kebencian, kalbu yang tidak terpancing oleh orang lain, itu adalah kalbu yang harum. Kalbu yang sangat-sangat harum. Jiwanya seperti pemandangan yang indah, ya, seperti tumbuh-tumbuhan yang mungkin bunga-bunga yang mekar, pohon-pohon yang gagah, yang enak dilihat, bisa dijadikan berteduh.
dan bau semerbak dari buahnya, dari daunnya, dari semuanya itu kemudian membuat kita nyaman. Inilah kira-kira. Teman-teman coba bayangkan kenapa disebut bau mulut. Kenapa disebut bau mulut? Karena puasa itu intinya ada di mulut ini. Saya emosi di mulut ini. Kalau sekarang mungkin di jari-jari, tapi tetap saja itu urusannya mulut. Jika mulut ini mengatakan kata-kata yang baik, orang-orang jahat sama kita, tapi kita baik kepadanya. Orang-orang mencaci kita, tapi kita nggak pernah mencacinya. Maka inilah yang disebut keharuman itu. Keharuman kata-kata yang baik itu, itulah yang disebut sesuatu yang harum. Sikap yang tetap tidak tersinggungan, tidak emosional. Orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara fisik barangkali dia harum, dia bau, tapi senyumnya, sikap hangatnya, inilah yang kemudian boleh kita sebut atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah, lebih semerbak di sisi Allah daripada rihal misk. Parfum yang kita sebut misik. Misik ini dahsyat sekali, orang-orang menggunakannya, teman-teman pasti tertarik deh untuk mendekati, nyaman duduk. Maka indikator daripada puasa kita sudah puasa nafsiyah, puasa ghadabiyah, puasa jiwa yang bisa mengendalikan emosi. Apa ciri-cirinya, indikatornya? Orang-orang sekitar kita tidak tersinggung lagi dengan kalam ini atau dengan status-status kita di sosial media. Kita tidak mencari-cari masalah, kita tidak kemudian mengungkap aib orang. Ya. Teman-teman yang melakukan Allah, jangankan mengungkapkan aib orang. Nabi mengatakan, la tattabi'u auratin nas. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang. Karena suatu saat Allah bisa saja membalikkan itu, dan aib kita yang kemudian akan dibuka. Kenapa? Justru Nabi mengatakan, man satara an akhihil muslim. Siapa yang menutupi daripada keburukan, kesalahan, aib sama muslim, satarahullah yaumil qiyamah. Allah akan tutup dia pada hari kiamat. Inilah salah satu bentuk keharuman orang berpuasa. Maka pribadi ini walaupun bukan bulan puasa, dia akan sanggup menahan dirinya meskipun dia makan minum. Ya, nanti di luar bulan puasa. Nah,